Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Sahabat, jumpa kembali kita di channel tempat berbagi ini. Kita akan berbagi segala informasi yang layak kita bagi. Kali ini kita akan berbagi informasi tentang dua orang pendeta yang akrab berinteraksi satu sama lain. Mereka berdua adalah pendeta Paul Gozong, sang penista agama dan nabi ke-26 katanya ya, nabi palsu, dan kawannya pendeta Moriwali. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita saksikan dulu bacotan kedua pendeta ini. Ya, Pak Paul, eh, kita kan berbeda pendapat ya, dan perbedaan itu sangat tajam dan saya mengkritik keras Pak Paul Zhang ya dalam banyak video saya perihal NKRI dan juga memperlakukan Islam ya. Kalau menurut saya uh, kita tidak bisa segampang itu mengatakan NTT merdeka atau Papua merdeka atau Mentawai merdeka ya, dan saya mengkritik keras Pak Paul ini karena bagi saya sangat sembarangan mengatakan merdeka ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga memperlakukan Islam ya. Kalau saya tidak akan mengutak-utik kitabnya atau nabinya atau apapun ya, karena bagi saya harus menghargai iman orang lain. Tetapi orang-orang Islam yang sibuk terus serang iman Kristen ya, terus melecehkan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, saya serang dia dan keras. Saya serang argumentasinya dan keras, dan kalau memang argumentasinya bodoh, saya katakan dia bodoh. Dan saya memang keras dalam hal itu ya. Jadi itu perbedaannya ya. Ya. Saya mau mendengar argumentasi rasional dari Pak Paul mengenai apa yang Pak Paul atau mungkin lebih tepatnya sikap Pak Paul berapologetika ya, terutama terhadap NKRI dan menyikapi Islam ya. Nanti saya akan memberikan respons balik. Ya, satu masalah Islam. Eh, saya tidak mengkritisi Al-Quran atau nabinya, nggak ada urusannya. Tetapi saya hanya menjawab fitnahan dari Al-Qurannya dan nabinya. Misalnya Yesus tidak bangkit, tidak disalib. Yesus tidak disalib itu adalah sebuah fitnahan. Ya, apalagi mengatakan bahwa nabinya si Muhammad itu ada di dalam kitab suci saya. Sementara si ustadz-ustadz Islam itu kan kalau kita lihat di YouTube kan selalu bilang kalau kitabnya orang Kristen palsu, ya kan? Sudah kitab palsu, ya fiktif. Lalu Zakir Naik kan juga bilang kan bahwa itu fiktif. Lalu ustadz-ustadz bilang, wah ini cabul nih kitabnya nih, kitab cabul. Nah, tapi sementara Muhammad sendiri ngeklaim kalau dia ada di dalam kitabnya saya. Sebentar, sahabat ya. Si Paul Gozong ini sudah mulai menyebut-nyebut orang yang paling mulia di mata kita, orang yang paling sempurna di mata kita, orang yang paling kita hormati, orang yang paling kita sayangi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menuduh bahwa Rasulullah mengklaim bahwa nubuatan terhadap Rasulullah itu sudah ada di dalam kitabnya si Paul Gozong ini. Saya masih bingung sebenarnya, sahabat sekalian. Sebenarnya yang dimaksud oleh Islam itu bahwa Nabi itu sudah ada nubuatannya di dalam agama atau di dalam kitab-kitab suci sebelumnya itu, menurut saya perlu dipertanyakan masih, karena masih ambigu menurut saya. Karena apa? Karena saya yakin apa yang dimaksudkan oleh si Paul Gozong ini, si nabi palsu ini, itu adalah kitab gospel yang sekarang mereka pegang. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa gospel ini atau biblos ini itu ada dua versi ya. Satu versi itu perjanjian lama, yang satu versi lagi itu perjanjian baru. Perjanjian lama itu kalau saya tidak salah itu adalah apa namanya, yang sumber-sumbernya itu bersumber dari
kitab Tauratnya orang Yahudi, dan kemudian dibuat versi Kristen sehingga menjadi Perjanjian Lama. Dan kalaupun Perjanjian Lama itu dikatakan sebagai Taurat, Tauratnya orang Yahudi yang diturunkan kemudian kepada Nabi Musa, juga perlu masih dipertanyakan, karena yang dimaksudkan Injil ya berkaitan dengan ini, kalau ada klaim-klaim bahwa yang dimaksudkan oleh Al-Quran itu, yang dimaksudkan oleh Islam itu adalah kitab Injil, ya bukan juga, karena yang dimaksudkan kitab Injil itu adalah kitab yang diturunkan kepada baginda Nabi Isa alaihi salam, bukan kepada Taurahnya Nabi Musa. Nah, kalau si Paul Gozong ini mengatakan bahwa Islam mengklaim itu kitab Perjanjian Baru, ada nubuatan di situ, itu salah alamat lagi si Paul Gozong ini. Kemudian kalau yang dimaksudkan dengan kitab dia itu adalah Biblos, Perjanjian Baru ya, tadi Perjanjian Lama, karena ada dua, ya, kalau dia maksudkan itu adalah Biblos dalam Perjanjian Baru, maka juga salah, karena yang dimaksudkan dalam Islam itu adalah Injil, bukan Biblos yang Perjanjian Baru. Karena apa? Biblos Perjanjian Baru itu adalah surat-suratnya Paulus, ya, apa yang dikatakan oleh Paulus, apa yang disampaikan oleh Paulus, bukan juga bersumber dari Nabi Isa alaihi salam. Jadi kalau kita katakan bahwa itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, juga bukan. Ya, kalau mau dia katakan bahwa itu kitab yang diturunkan kepada Paulus, ya bukan Injil lah namanya. Nah, jadi masih ambigu, dan ya dari segi apapun lah mereka mau tuduhkan, nggak kena, alamatnya salah. Paul Gozong ya, alamatnya salah. Baik, kita lanjutkan lagi apa yang kemudian dia mau bacot lagi, sahabat. Jadi saya sebetulnya hanya menjawab, ini Muhammad ngapain ya ada di kitab palsu dan cabul. Nah, kan pertanyaan kan begitu kan. Jadi bukan menyerang, saya hanya membalikan logika berpikirnya. Nah, kalau mereka berpikir bahwa ini Alkitab ini cabul dan segala macam, pertanyaannya, bagaimana bisa ada Alkitab yang cabul tetapi menolak pedofilia dan poligami? Nah, bahkan orang Yahudi pun menolak poligami ya. Menolak poligami. Sejak zaman Ezra Nehemia tidak ada orang Yahudi poligami. Bahkan hari ini negara Israel ada undang-undang anti poligami. Sepertinya semua yang keluar dari mulut si Paul Gozong, nabi palsu ini adalah kedustaan, kebohongan, informasi-informasi palsu, tidak jelas. Dia mengatakan lagi bahwa agama Yahudi adalah agama yang anti poligami. Ambigu lagi. Sebagaimana kita ketahui bahwa tokoh-tokoh yang ada di dalam agama Yahudi, yang kita tahu itu seperti misalkan Ibrahim, ya, yang mereka sebut Abraham, itu punya dua istri ya, ada Sarah, ada Hajar. Kemudian ada Raja Daud ya, kalau di agama mereka itu King David, Raja Daud. Kalau kita biasa menyebut adalah Nabi Daud alaihi salam. Tetapi di dalam catatan-catatan agama mereka bahwa itu King David mereka itu punya banyak sekali istri. Ya, banyak sekali istri. Dan sangat terbalik apa yang kemudian dia utarakan tadi, bahwa agama Yahudi itu sangat anti poligami. Ya, jadi memang harus kita luruskan setiap kata yang keluar dari mulut orang seperti ini. Karena dari mulut seperti ini hanya keluar kedustaan-kedustaan, pembohongan-pembohongan, penyesatan-penyesatan. Sehingga memang tidak layak sama sekali orang seperti ini untuk hidup merdeka, untuk hidup bebas di negara Republik Indonesia ini. Hanya tempat yang layak bagi dia itu adalah penjara, sahabat sekalian. Jadi
itu yang layak untuk si Paul Gozong ini. Oke lah, kita lanjutkan apalagi kita lanjutkan lagi apa yang kemudian keluar lagi dari mulut si pendusta ini. Tetapi bagaimana mungkin yang kitabnya katanya baik-baik saja, tapi menyetujui pernikahan anak usia 6 tahun atau 9 tahun. Bahkan sampai hari ini di semua negara-negara Islam, praktek-praktek itu ada. Jadi saya hanya membalikan semua fitnahan-fitnahan itu, menjawab. Nah, siapakah yang memulai? Ya nabinya Islam. Dia yang memulai, maka saya menjawab. Saya hanya menjawab saja. Saya luruskan lagi ya, Gozong ya, Paul Gozong ya, bahwa pernikahan di dalam Islam itu patokannya bukan umur seperti yang kau katakan tadi itu 6 tahun. Kau harus banyak baca-baca lagi lah tentang Islam. Sehingga jawaban-jawaban yang ingin kau sampaikan itu adalah jawaban-jawaban yang berdata, benar, punya dalil ya. Tidak ada dalam Islam itu membolehkan seseorang nikah baik laki-laki atau perempuan itu berdasarkan umur seperti yang kau katakan tadi 6 tahun. Mana ada itu sejarah tentang Rasulullah juga kau harus betul-betul pelajari kembali karena ada beberapa pendapat di sana, ada beberapa bukti faktual di sana tentang pernikahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah itu, ya Paul Gozong. Jadi saya kembali lagi bahwa di dalam Islam itu patokan pernikahan itu bukan umur berapa tahun, hai Paul Gozong, tetapi itu patokannya adalah ketika seseorang baligh, ya, sampai umurnya dewasa dia secara fisik dan secara mental. Begitu ya, Paul Gozong? Baca-baca lagi lah. Rugi kau ini pendeta tinggal di luar negeri, sekolah tinggi-tinggi, tetapi isi otak kepalamu itu kayaknya bukan otak ya. Apa ya, mungkin seperti kepala udang lah isinya ya, sahabat. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi menonton si Paul Gozong yang pendusta. Begitu ya, itu yang mengenai Islam. Yang mengenai NKRI ya. Suatu ketika saya seminar di Ambon ya, saya bilang NKRI harga mati. Ya, lalu tiba-tiba ada seorang peserta seminar, dia dari sekolah teologi masih muda. Dia bilang, "Oh, Pak Pendeta salah, Pak." Dia langsung ngacung, dia berdiri, "Pak Pendeta salah, Pak. Yang benar adalah kebenaran harga mati." Pertama saya kaget ya dia bilang begitu. Tetapi kemudian saya menyadari, ya kebenaran itu harga mati, bukan NKRI. Mengapa? Karena saya melihat, ya singkat cerita, ternyata anak muda ini adalah anggota RMS yang kakaknya di penjara. Nah, saya baru tahu tuh. Nah, terus cita-cita, saya bilang, ya kan kamu memberontak dan segala macam. Saya menyalahkan mereka. Tetapi kemudian saya melihat ada pemaksaan-pemaksaan untuk beragama Islam di Maluku. Ya, dipaksa untuk beragama Islam. Terus saya lihat di Papua sendiri ya, saya pernah ke sana, dipaksa untuk beragama Islam. Indonesia ini diislamkan secara masif dengan cara politik dan ekonomi. Oke ya, saya luruskan lagi di sini ya. Paul Gozong ya, Paul Gozong ya. Kau katakan bahwa di Indonesia itu di orang-orang diislamkan secara paksa, secara masif, secara ekonomi, secara politik. Bual lagi, bual si pembual Gozong ya. Fakta sejarah kau baca dari SD sampai SMP sampai kau kuliah pun S3, S2, S4, S5, S10 pun tidak ada kau dapatkan bahwa fakta orang Islam di Indonesia itu memaksa ya, atau Islam masuk ke Indonesia itu memaksa orang untuk memeluk Islam. Saya belum dapatkan satu data pun bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dengan cara menumpaskan darah walaupun satu tetes, Paul Gozong. Terbalik dengan apa yang terjadi ketika agamamu masuk ke negara atau ke Nusantara ini, ke Indonesia ini ya. Kau lupa
kau pikun, ya, atau kau pura-pura pikun, pura-pura dungu, tolol, bahwa agamamu lah yang dipaksakan masuk ke negara ini, ke negeri ini, ke Nusantara ini. Agama kau dibawa dengan penjajahan, dengan misi penjajahan, mendompeng sekalian, ya, sambilan menjajah, sambilan mengeruk, sambilan memaksa, sambilan memperkosa, ya, sambilan merampas, mencuri harta kekayaan orang-orang di negeri ini. Agama kau masuk, hai Paul Gozong. Jangan sekali-kali lagi engkau mengatakan bahwa agama Islam disebarkan dengan paksa di negeri ini. Ya, Paul Gozong, ya, saya luruskan lagi ucapan-ucapan si Gozong ini, ya, sahabat. Saya pertegas di sini. Kalau ini memang yang harus dibuka, ini memang harus digali, mari kita gali sama-sama. Ya, mari kita buka sama-sama. Agama siapa yang main kekerasan di sini? Agama kau atau agama kami? Masya Allah. Masih ada bukti-bukti nyata di depan mata kita. Masih ada data-data nyata di depan mata kita. Bahkan masih ada saksi-saksi di depan mata kita. Bahwa agama dia yang masuk ke sini dengan kekerasan. Tetapi dia menuduh sebaliknya bahwa agama kita yang masuk, yang disebarkan dengan kekerasan. Inilah ciri-ciri pengikut iblis. Sahabat sekalian, ya. Saya perlu tegas di sini, ya. Saya perlu tegas. Baik, kita lihat lagi si iblis ini ngebacot. Ya, karena mereka tidak bisa mengganti konstitusi, maka mereka kemudian lewat perda-perdanya itu. Nah, kalau semua perda-perdanya itu dibuat, ya lalu akhirnya orang-orang ini bahkan yang ngaku-ngaku nasionalis ikut tanda tangan perda Islam itu. Ya, kalau kita lihat misalnya Padang ini perda Islam, artinya nggak boleh ada gereja di sana. Nah, lalu bagaimana nasibnya di Mentawai yang gereja semua? Nah, itu kan pertanyaan. Lalu gimana? Bikin provinsi sendiri? Nggak mungkin. Nah, ini lagi, ini kan narasi-narasi yang adu domba yang disebarkan oleh si Paul Gozong ini. Saya juga heran nih. Kenapa kemudian pendeta Muriwali ini yang katanya berseberangan dengan Paul Gozong ini dalam hal Islam, dalam hal bernegara, tapi masih saja duduk semeja dengan si penyesat ini, ya. Mana ada di Padang itu agama Kristen dilarang? Saya lihat itu gereja di mana-mana. Di Mentawai itu malah mayoritas itu Kristen. Nggak ada persoalan dengan misalkan mereka mau menerapkan perda syariat Islam. Karena peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keislaman nanti itu akan mengatur orang-orang Islam. Orang-orang Kristen nanti akan diatur dengan aturan-aturan yang lain. Jadi tidak ada persoalan kemudian dengan perda syariat Islam. Misalnya di Aceh lagi, ya, Paul Gozong, ya, tidak ada gereja-gereja yang dilarang berdiri di Aceh. Kau lihat sendiri itu di Masjid Raya Baitur Rahman itu beberapa ratus meter dari situ besar sekali gerejanya dari zaman dulu, ya, nggak ada satu batu pun yang melayang ke situ. Wahai Paul Gozong, apalagi melarang gereja tidak berada di situ. Kau lihat lagi di Aceh Tenggara misalkan bagaikan jamur itu gerejanya, hampir di setiap desa itu ada gereja. Bagaimana kamu kemudian berani menarasikan hal seperti itu sementara fakta di lapangan tidak seperti itu? Syariat Islam yang diterapkan, yang ingin diterapkan misalkan di daerah-daerah ini, itu hanya untuk mengatur penganut agama Islam. Penganut agama yang lain tidak ada gangguan, tidak ada disentuh di situ, tidak ada dilarang. Ya, mereka masih tetap dibebaskan sebebas-bebasnya untuk menjalankan agama mereka. Kau bacot-bacot di luar negeri tentang Islam, tentang Indonesia, tentang kebebasan beragama di sini. Tetapi fakta-fakta di lapangan tidak seperti itu. Aduh, penyesat. Ya. Kalau kau datang ke Indonesia, sudah saya pastikan kau dinanti-nantikan oleh pihak kepolisian untuk dijerumuskan, dijebloskan itu ke dalam penjara. Ya, Paul Gozong, bersyukurlah kau itu masih bisa lari, ya. Aduh. Kita lihat lagi, sahabat sekalian. Solusinya apa? Ya merdeka, nggak ada lagi. Sangihe, ya Papua diislamkan dengan sistematis ekonomis. Sanksinya apa? Ya dengan merdeka, nggak ada cara lain.
Aduh, dia juga menuduh lagi ya kita mengislamkan orang-orang Papua itu dengan dengan ekonomi, dengan uang, masya Allah, ya masya Allah ya. Aduh, nggak pernah ada yang begitu. Hai Paul Zong, ya yang ada begitu itu di kalian itu kristenisasi dengan Indomie. Hai Paul Gozong, ya itu terbukti itu di mana-mana itu terbukti itu ya didapatkan yang seperti itu dengan Indomie dengan uang ya. Aduh, masya Allah. Islam tidak begitu disebarkan Paul, dan Islam tidak berharap apa namanya semua orang di muka bumi ini untuk menjadi Islam, wahai Paul Gozong. Jadi tidak ada kemudian misi-misi yang di luar batas apa namanya ajaran kami sebagai penganut agama Islam. Kami dilarang untuk menyebarkan ajaran-ajaran kami itu dengan cara-cara tidak fair, dengan cara-cara tidak bagus. Kalau toh ada orang yang mau memeluk agama Islam, itu dibiarkan itu dari kesadaran dia sendiri, dari pemahaman dia sendiri, dari hidayah yang Allah berikan kepada dia. Tidak ada kemudian kami mengatur strategi, mengatur taktik untuk kemudian membuat apa namanya penganut-penganut agama lain berpindah meyakini agama Islam. Apalagi dengan menyogok-nyogok memberikan uang. Masya Allah. Tidak ada seperti itu Paul Gozong ya. Dan solusi menurut si Paul Gozong ini ya, sahabat sekalian, kita dengarkan tadi ya, dia mengatakan bahwa solusi supaya Islamisasi tidak terjadi di Papua itu adalah dengan membuat Papua merdeka. Masya Allah, rupanya dia pro dengan Papua merdeka ya, sahabat sekalian ya. Ini kenapa? Karena ya kita tahulah dia berada di mana. Kalau dia berada di Indonesia, seperti yang di awal video tadi, ketika dia berada dalam satu seminar di Maluku, oh dia nggak berani merdeka, ketakutan dia, oh dia malah anti dengan merdeka ya, sahabat sekalian kalau kita perhatikan di video awal tadi. Tapi ya begitulah Oten ya, begitulah para penyembah iblis ini. Ketika dia merasa sudah aman, dia merasa di luar negeri, dia tidak terancam lagi, ya dia ngomong terbalik ya kawan-kawan ya. Awalnya dia tidak pro dengan kemerdekaan, apa namanya dengan wilayah-wilayah Indonesia ini yang mau merdeka, dia tidak pro. Ketika dia itu berada di dalam negara, di dalam kawasan, di daerah, di tempat atau di apa namanya di Indonesia, tetapi ketika dia berada di luar negeri, ya nampak aslinya bahwa dia sebenarnya tidak senang dengan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dia maunya mencabik-cabik negara ini, sahabat sekalian. Masya Allah. Semoga orang-orang seperti ini dijauhkan oleh Allah dari negara tercinta Republik Indonesia ini, sehingga kesatuan dan persatuan terus terjaga di Republik ini. Terima kasih sahabat sekalian. Untuk kali ini kita cukupkan dulu reaksi kita terhadap dua pendeta. Yang satu ini memang kosong ya, Paul Gozong DPO ya, dan yang satu ini walaupun dia nggak DPO, tetapi dia berkawan dengan DPO, dan itu menjadi juga tanda tanya bagi kita sahabat sekalian, apakah persahabatan mereka ini ada sesuatu di balik layar atau ya kita tidak tahulah. Baik, sahabat sekalian, saya akhiri sampai di sini reaksi kita kali ini. Sampai jumpa di reaksi-reaksi kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.